I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Teluh Darah episode ke-8. Di episode sebelumnya kita melihat perjuangan Wisnu dalam membongkar kedok santet yang dilakukan oleh Harun, dan juga kematian Kang Hasan yang masih misterius, yang membuat kita semua menebak kalau dukun satunya lagi yang pernah diterawang oleh Pak Harna dan Reno, dia adalah istrinya Kang Hasan yang ingin balas dendam atas kematian suaminya tersebut. Kita akan cari tahu semuanya pada episode 8 ini. Enjoy the video. Di awal film terlihat Wulan dan Esa segera mengantar Wisnu pergi ke rumah sakit setelah dia berkelahi dengan Harun. Di rumah sakit dalam keadaan lemas, Wisnu tidak berhenti menyebut nama Harun dan mengajak Wulan untuk segera menangkapnya. Kita harus cari Harun, Kak. Tunggu dulu, tenang dulu. Di sini Wulan meminta maaf karena dia sudah nggak percaya dengan perkataan Wisnu sebelumnya, sampai membuat Wisnu harus babak belur seperti ini. Singkat cerita, Wulan dan Esa diam-diam datang ke kosannya Harun. Mereka masuk ke sana dan menemukan alat ritual santet yang digunakan Harun selama ini untuk menyantet keluarga mereka. Mereka juga menemukan boneka yang digunakan Harun untuk menyantet Pak Rido. Dari sini Wulan dan Esa mengetahui kalau Pak Rido ternyata juga diincar sama si Harun. Kita harus cari Harun. Kita kembali lagi ke Banyuwangi di tahun 1998. Terlihat Pak Rido yang mendatangi kerumunan orang yang ada di sawah. Ternyata di sana ditemukan 3 mayat yang diduga korban pembunuhan dukun santet. Mereka menyebutnya dengan korban ninja, karena orang-orang yang memburu dukun santet selalu menutupi identitas mereka dengan menggunakan penutup kepala seperti ninja. Lalu di rumah temannya Pak Rido, yang bernama Gatot, terlihat sudah ada Pak Bondan di sana, yang sedang memberikan pengarahan kepada mereka, sambil menunjukkan foto Kang Hasan. Pak Bondan menyarankan mereka agar meniru para ninja yang selama ini sudah beraksi, seperti menggunakan mobil bak, menggunakan baju serba hitam, dan juga menggunakan topeng, biar mereka terlihat seperti ninja sungguhan yang selama ini memburu para dukun. Salah satu teman Pak Rido berkata, apakah Pak Bondan mau orang itu mati? Pak Bondan berkata, jangan sampai kalian membunuhnya, cukup beri dia pelajaran biar dia kapok. Di sini sepertinya Pak Bondan memberikan tugas kepada Pak Rido dan kawan-kawan, yang dimana mereka merupakan preman di daerah itu. Dan tugas itu merupakan perintah dari bosnya Pak Bondan. Tidak lain tidak bukan, orang itu adalah Pak Ahmad. Tapi untuk alasannya kenapa Pak Ahmad melakukan itu, kita semua di sini masih belum diberitahu. Kembali ke masa sekarang, terlihat Atik yang sedang dirawat di rumah sakit setelah dia tersetrum kabel listrik. Tidak lama kemudian, Wulan dan Esa datang ke sana untuk menanyakan beberapa hal ke Pak Rido. Awalnya Pak Rido nggak mau diganggu. Tapi setelah Wulan mengatakan hal ini berkaitan dengan tetangga Pak Rido, ditambah lagi Esa menunjukkan kalung Pak Rido yang selama ini dia cari. Akhirnya Pak Rido mau mendengarkan mereka. Kemudian Wulan menunjukkan video rekaman yang dia dapat dari Wisnu ketika sedang mempergoki Harun. Beda banget sama Harun yang kita kenal. Di sini Pak Rido bingung siapa itu Harun, karena selama ini Pak Rido tahu orang itu namanya Simanto. Esa menceritakan kalau sebelumnya sudah terjadi insiden di mana Wisnu adiknya Wulan memergoki Harun, bahkan mereka sempat baku hantam, yang membuat Wisnu tertusuk sementara Harun berhasil kabur. Kalung ini bener nggak saya? Ternyata dipakai nyantet takut. Cocok anjani hari itu. Sebenarnya ada kejadian apa sampai Harun mau ngelakuin semua itu ke kita? Belum sempat Pak Rido menjawab pertanyaan tersebut, dia mendengar Atik yang sudah sadar, dan dia kembali masuk ke dalam. Di sini Pak Rido menyuruh Esa dan Wulan agar sebaiknya mereka pulang terlebih dahulu. Di sisi lain kita melihat Harun yang masih bersembunyi sambil mengobati lukanya menggunakan alkohol. Singkat cerita, akhirnya Wisnu sudah bisa pulang ke rumah dengan keadaan babak belur. Di sini terlihat Pak Asep sangat merasa bersalah sekaligus malu karena dia yang sudah membawa Harun datang ke rumah mereka. Pak Asep juga meminta maaf dan sekalian ingin pamit pulang karena rasa bersalahnya. Tapi Wulan dan Wisnu tidak menyalahkan Pak Asep, karena mereka yakin Pak Asep juga nggak tahu kalau Harun akan melakukan semua ini.
Wulan dan Wisnu juga sudah menganggap Pak Asep satu-satunya keluarga yang mereka punya sekarang. Karena sekarang mereka sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Wulan berharap Pak Asep tetap tinggal bersama mereka dan menjaga mereka berdua. Maafin saya ya. Iya Pak, udah nggak apa-apa Pak. Kembali lagi ke Pak Rido. Di sini Atik juga sudah kembali ke rumahnya. Atik yang masih penasaran kembali bertanya tentang pekerjaan Pak Rido sama orang tua Esa dan Wulan. Tapi lagi-lagi Pak Rido menutupi semua itu. Tapi Atik pengen tahu aja, Pak. Cukup, Ti. Kamu nggak usah tanya-tanya soal ini lagi. Ya. Dan dia keluar dari rumah. Atik yang masih penasaran terus mencari informasi dengan membuka koper milik bapaknya. Di sana Atik menemukan beberapa foto Pak Rido yang lagi bersama temannya, yaitu Gatot dan Dulmatin. Atik juga berhasil menemukan nomor telepon si Gatot dan langsung menghubunginya. Di sini Atik ingin bertanya kepada Gatot tentang hubungan bapaknya sama Pak Bondan. Tapi Pak Gatot ini tidak menjawab dan hanya bertanya apakah Pak Rido masih hidup. Pak Gatot juga mengingatkan mending Atik baik-baik sama bapaknya, mumpung masih ada waktu. Kemudian dia langsung menutup telepon tersebut. Pak. Di sisi lain ternyata Pak Rido mendatangi kos-kosan milik Harun. Di sana dia menemukan alat ritual yang digunakan Harun untuk menyantet, dan juga foto keluarga Pak Ahmad serta foto dirinya sama si Atik. Kemudian kita melihat si Harun yang masih saja berani kembali ke kosannya. Kemungkinan dia ingin menyelesaikan ritualnya untuk membunuh Pak Rido. Harun juga mencari uang yang dia dapat dari Wulan, agar dia bisa pindah dari sana. Tapi pas dicek ternyata uang itu sudah menghilang. Pak Rido pun kembali ke rumah untuk mencari tali agar bisa mengikat Harun. Kemudian Atik yang melihat tangan Pak Rido luka, dia berniat ingin mengobatinya. Tapi pas di kamar Pak Rido marah karena Atik sudah membongkar koper miliknya. Atik pun mengutarakan rasa cemasnya ke Pak Rido, apalagi belakangan ini banyak kejadian aneh yang mereka alami. Tapi Pak Rido tambah marah ketika tahu si Atik sudah menelpon Gatot. Sekarang itu bukan bapak yang Atik kenal. Pak Rido mulai membuka sedikit rahasianya kepada Atik, kalau selama ini dia nggak pernah kerja sama Pak Bondan ataupun Pak Ahmad. Dan uang yang dia dapat selama ini adalah hasil dari memalak mereka. Dia juga berkata kalau Pak Ahmad dan Pak Bondan pantas mendapatkan semua ini. Serta semua yang sudah Pak Rido lakukan selama ini, semata-mata hanya untuk melindungi Atik. Tapi kita masih belum tahu apa alasan Pak Rido memeras Pak Ahmad dan Pak Bondan. Kemudian kembali ke rumah Harun. Pak Rido bertanya siapa yang sudah menyuruh Harun untuk menyantetnya. Tapi Harun hanya diam dan tidak menjawab. Tidak lama kemudian Harun mengatakan hutang nyawa dibayar nyawa. Dan Harun langsung menggigit telinga Pak Rido sampai putus. Di sisi lain, Atik menerima telepon dari si Esa, dan Esa kembali bertanya apakah Pak Rido pernah bercerita ke Atik mengenai hubungannya sama Pak Bondan. Lalu Atik berkata tadi bapaknya ada cerita sedikit, kalau selama ini bapaknya sudah memeras uang Pak Ahmad dan Pak Bondan. Lalu ketika Esa ingin mengatakan pelakunya adalah si Harun atau si Manto, tiba-tiba si Harun muncul, yang membuat Atik khawatir dan mematikan teleponnya. Di sini Harun membuat cerita bohong ke Atik. Dia mengatakan Pak Rido ingin mengambil uangnya, karena Pak Rido tahu Harun mendapatkan uang ganti rugi dari kecelakaan yang pernah dia ceritakan. Harun juga berkata kemungkinan Pak Rido membutuhkan uang untuk keperluan si Atik, tapi Harun gak bisa ngasih uang itu karena uangnya sudah habis. Lalu Pak Rido pun ngamuk dan langsung menghajarnya. Tidak lama kemudian Pak Rido datang dan kembali menghajar Harun. Ketika Harun ingin kabur dari sana, Pak Rido langsung mengambil pisau dan mencocol perut Harun. Kalau dia nggak mati, kita pasti mati. Di saat-saat terakhirnya, Harun mengambil potongan telinga milik Pak Rido dan mulai membaca mantra. Kemudian dia memasukkan potongan telinga tersebut ke dalam akuarium, yang membuat tubuh Pak Rido seperti tenggelam di dalam air.
nyawa. Bayar nyawa. Dan pada akhirnya, Pak Rido dan Harun sama-sama tewas. Kemudian di sini kita diperlihatkan dengan Pak Harna yang sudah siuman dari komanya. Pak Harna terlihat panik dan segera ingin pergi dari sana, karena dia merasa di luar ada nyawa yang sedang terancam, dan dia ingin menyelamatkan yang lain. Scene beralih ke Wulan dan Wisnu yang masih memikirkan kematian kedua orang tuanya. Di sini Wisnu mengambil simpanan obat terakhirnya dan menyuruh Wulan untuk segera membuangnya. Wisnu ingin membuang kebiasaan buruknya agar dia tidak selalu bergantung kepada obat-obatan. Pulang ya. Makasih ya. Nggak kebayang sih kalau kamu nggak ada. Ketika sedang tidur, Wulan tiba-tiba terbangun dan sudah berada di rumah Kang Hasan. Terlihat tanggal di kalender menunjukkan tahun 1998. Wulan, mimpi ya? Lalu tidak lama kemudian mereka mendengar teriakan Wisnu. Ketika mereka datang ke kamarnya, terlihat seperti ada binatang yang bergerak di dalam tubuh si Wisnu. Dan ternyata dukun wanita itu alias yang kita duga istrinya Kang Hasan, lagi ngerjain si Wisnu. Ang sabar yo Kang. Sejelut maning mari kabeh. Dan film pun selesai. Kita kembali ke teori sebelumnya. Seperti informasi yang kalian berikan di komentar, tentang si Wulan adalah anaknya Kang Hasan. Di sini saya juga yakin kalau si Wulan memang benar anaknya Kang Hasan dan dukun wanita itu. Karena kita tahu dari tanggal pernikahan Pak Ahmad dan Astuti di tahun 98. Si Wulan sudah berusia 3 tahun. Gak mungkin kan mereka baru menikah, tapi anaknya udah berumur 3 tahun. Ditambah lagi kita mengetahui kalau Kang Hasan memiliki seorang putri yang lagi sakit. Dan putrinya kalau kita lihat di tahun 98, kira-kira berumur 3 tahun, sama seperti usia Wulan. Nah, yang jadi pertanyaan, kita melihat di foto keluarga Kang Hasan ternyata dia juga memiliki seorang putra. Tapi apakah anak laki-laki Kang Hasan itu adalah si Wisnu? Tapi kalau menurut saya sih, bukan. Karena kalau emang si Wisnu anaknya Kang Hasan, gak mungkin dukun wanita itu menyantet si Wisnu, yang merupakan anaknya sendiri. Sedangkan Wulan sampai sekarang dia masih aman-aman aja, dan gak terkena santet. Hal itu cukup membuktikan kalau si Wulan memang benar anaknya Kang Hasan dan si dukun wanita. Terus untuk penyebab kematian Kang Hasan, kemungkinan karena Kang Hasan sudah mengetahui perselingkuhan Pak Ahmad dan Astuti. Seperti yang kita tahu, Kang Hasan juga merupakan karyawan di perusahaan Pak Ahmad, yaitu di PT AKW. Dan di salah satu episode terlihat Kang Hasan memergoki Pak Ahmad dan Astuti yang lagi selingkuh. Nuwun, Pak. Ya, sebentar. Ya, masuk. Ya, San. Nuwun, Pak. Ya. Izin pulang, Pak. Oh, iya. Niki kunci kantor ya, Pak. Ya, terima kasih ya. Karena hal itu, Kang Hasan meminjam kamera ke Harun untuk memfoto Pak Ahmad dan Astuti sebagai bukti perselingkuhan mereka. Dan Kang Hasan ingin menggunakan bukti tersebut untuk memeras Pak Ahmad agar bisa mengobati anaknya yang lagi sakit, yang kita duga dia adalah si Wulan. Ya, secara Pak Ahmad orang nomor 1 di perusahaan itu, dan kalau foto aibnya menyebar, pasti nama perusahaan Pak Ahmad bisa hancur, dan tidak ada investor yang mau bekerja sama. Karena hal itu, Pak Ahmad menyuruh Pak Bondan untuk menyewa preman, yaitu si Rido, Gatot, dan Dulmatin, untuk memberi pelajaran ke Kang Hasan, biar dia kapok, dan juga untuk menjaga nama baik perusahaannya. Tapi entah apa penyebabnya, Kang Hasan malah tewas. Padahal Pak Bondan sudah berpesan untuk tidak membunuhnya, dan hanya memberikannya pelajaran biar dia kapok. Kita akan cari tahu info selanjutnya di next episode. Kalau kalian ada pendapat dan teori lain, bisa langsung aja kalian tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.